Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah serta staf jajaran Dewan Guru SMA N1 Wiyinanom, serta siswa dan siswi SMA N Wiyinanom yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di halaman sekolah yang kita banggakan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Alifia Rahmawati sebagai Kepala Dinas Kabupaten Gresik. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan pidato yang saya beri tema berlebihan itu tidak baik. Bagi yang beragama Muslim tentunya tahu bahwa terdapat Quran surah yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Hal ini terdapat pada Quran surah Al-A'raf ayat 13 yang berbunyi, "Wahai anak dan cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus ketika memasuki masjid. Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Dari ayat tersebut saya menggarisbawahi, makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Hal ini dikarenakan ketika kita berlebihan mengkonsumsi sesuatu, hal tersebut akan menimbulkan masalah bagi kesehatan. Namun sedikit bukan berarti baik. Maka akan lebih baik lagi jika Bapak Ibu guru serta siswa dan siswi sekalian untuk memperhatikan apa dan seberapa banyak makanan yang sudah kalian konsumsi. Namun, apakah Bapak dan Ibu guru tahu bahwa obesitas itu sama seperti bom waktu? Hal ini dikarenakan WHO atau Badan Kesehatan Dunia mengatakan bahwa obesitas itu tidak hanya masalah kelebihan berat badan saja, melainkan obesitas itu sebagai masalah utama, sebagai penyebab nomor 1 penyakit tidak penular yang ada di dalam tubuh seperti obesitas, hipertensi, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Namun sebenarnya obesitas itu tidak hanya disebabkan oleh faktor makanan saja, melainkan juga faktor gaya hidup yang diterapkan. Maka dari itu saya di sini untuk mengedukasi Bapak dan Ibu guru serta siswa dan siswi sekalian mengenai bahayanya obesitas. Nah, Bapak dan Ibu guru serta siswa dan siswi sekalian mungkin sudah tahu tentang apa itu obesitas dan bagaimana obesitas itu terjadi. Nah, overweight atau obesitas yang menurut seorang ahli bernama Suryo Prajoyo pada tahun 2009, obesitas itu merupakan kondisi di mana berat badan tubuh melebihi berat badan ideal. Hal ini terjadi karena adanya penimbunan lemak dalam tubuh. Ini disebabkan karena jumlah konsumsi kalori lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Misalnya, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang mengandung gula dan garam, namun tidak diseimbangkan dengan aktivitas fisik yang cukup. Maka dari itu lemak hanya menimbun di dalam tubuh. Nah, tapi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa obesitas itu tidak hanya dipengaruhi oleh makanan, namun juga dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, yakni suka bermalas-malasan, tidak suka berolahraga, makan yang sembarangan, dan suka begadang itu dapat menimbulkan obesitas. Di Indonesia, kasus obesitas itu sudah mengalami lonjakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yakni dari 10,5% pada tahun 2008 menjadi
20,8% pada tahun 2018. Lalu dari data dunia, kasus obesitas pada orang dewasa mengalami lonjakan sebanyak 2 kali lipat pada tahun 1990. Sementara itu pada usia anak-anak, pada usia 5-19 tahun, kasus obesitas telah melonjak sebanyak 4 kali lipat. Sementara itu pada tahun 2023 data menunjukkan sebanyak 43% orang dewasa mengalami obesitas. Maka dari itu, kasus obesitas di Indonesia ini menjadi cukup kian mengkhawatirkan. Namun, Bapak dan Ibu guru dan siswa-siswi sekalian tidak perlu takut karena obesitas itu memiliki ciri-ciri dan bisa dicegah. Dicegahnya seperti apa? Dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, yang pertama ciri-ciri obesitas supaya kalian bisa mewanti-wanti, supaya bisa menyadari kondisi tubuh kalian. Nah, yang pertama ini yang obesitas, dia akan kesulitan bergerak karena tubuhnya yang sangat besar. Lalu yang selanjutnya adalah dia akan sulit bernafas. Dia akan sesak bernafas. Lalu sendi-sendinya akan mudah sakit karena terlalu berat menopang berat badannya sendiri. Nah, bagi yang perempuan, obesitas akan mempengaruhi siklus menstruasi karena penimbunan lemak dalam tubuh itu dapat mempengaruhi hormon kalian. Nah, dari segi fisik sendiri, orang yang mengalami obesitas akan mengalami rendah atau kurang percaya diri. Lalu dia akan mudah depresi karena tekanan mental dari dirinya sendiri atau dari orang lain atau lingkungan sekitar. Nah, menurut Miss Nadirli, bahwa penimbunan lemak yang lebih dari 20% itu akan mengganggu fungsi organ tubuh. Nah, hal tersebutlah yang membuat obesitas menjadi penyebab utama penyakit degeneratif. Penyakit apa itu? Ya, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, penyakit seperti diabetes, penyakit hipertensi, kardiovaskuler atau penyakit jantung, lalu beberapa jenis kanker. Nah, seperti apa sih cara untuk mencegah obesitas? Pola hidup seperti apa? Yang utama adalah kita harus memperhatikan pola makan kita. Lalu seperti misalnya yang pertama itu memperbanyak konsumsi lemak baik. Sebagian besar orang mengira untuk mencegah kegemukan atau obesitas adalah untuk tidak mengonsumsi lemak. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena tubuh tetap membutuhkan lemak. Namun akan lebih baik jika lemak yang dikonsumsi adalah lemak baik. Lemak baik itu contohnya seperti apa? Seperti alpukat, telur, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, yang kedua adalah mengurangi makanan olahan, karena makanan olahan itu biasanya terlalu banyak mengandung gula dan garam. Gula dan garam ini bersifat adiktif, dapat memicu seseorang untuk terus makan secara berlebihan. Nah, yang ketiga, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, karena memperbanyak konsumsi buah dan sayur sebanyak 5 porsi sampai 9 porsi per hari dapat membantu menyeimbangkan asupan kalori kita per hari. Nah, selanjutnya memperbanyak konsumsi serat. Memperbanyak konsumsi serat dapat mempercepat atau membantu proses metabolisme dalam tubuh kita sehingga dapat membantu untuk menyeimbangkan berat badan kita supaya tetap berada di batas normal.
Lalu di manakah kita dapat serat itu? Nah, untuk mendapatkan serat yang cukup, kita dapat memperbanyak konsumsi tadi seperti buah dan sayur, lalu dan daging-dagingan. Lalu yang terakhir adalah melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Nah, karena olahraga atau melakukan obesitas ini gunanya untuk membakar lemak atau energi dalam tubuh supaya tidak hanya menimbun di dalam tubuh. Jadi kita harus membakarnya. Melakukan olahraga juga tidak perlu setiap hari, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, namun jika tidak sempat lagi untuk melakukan olahraga, bisa untuk merubahnya ke aktivitas fisik yang sehari-hari. Sederhananya bisa melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, itu bisa membantu untuk membakar energi kita. Bisa juga untuk merubah daya transportasi kita yang biasanya menggunakan transportasi yang bertenaga motor seperti sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya, bisa dirubah untuk mengganti daya transportasi yang memanfaatkan energi fisik seperti berjalan kaki atau bersepeda jika jarak yang ditempuh itu tidak terlalu jauh. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya bahwa obesitas itu kian mengkhawatirkan di Indonesia. Maka dari itu saya menghimbau Bapak dan Ibu guru untuk menyadari diri sekalian. Apakah kalian sudah termasuk obesitas atau tidak? Yang pertama, coba timbang berat badan kalian. Lalu, apakah kalian merasa mudah sesak bernafas atau sulit bergerak, atau sendi-sendi kalian mudah sakit, atau mungkin yang perempuan siklus menstruasinya tidak teratur, bisa kalian cek lebih lanjut kembali. Dan pertama, terapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehatnya seperti apa tadi yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, memperbanyak konsumsi lemak baik, mengurangi makanan olahan, memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, lalu banyak mengkonsumsi serat, dan melakukan olahraga rutin serta aktivitas fisik yang cukup. Nah, sudah kewajiban kita untuk menjaga diri kita sendiri. Nah, sudah kewajiban kita untuk menjaga diri kita sendiri agar kita tetap sehat, karena mau bagaimanapun mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Perhatikan apa yang kita konsumsi, berapa banyak jumlah makanan yang sudah kita konsumsi, apakah kita sudah cukup melakukan olahraga. Kita harus perhatikan itu. Nah, mungkin itu terakhir yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, dan saya berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.